Friendly dia lebih kayak asik. Bukan friendzone. Bukan friend with benefit. Bukan. Lu nggak bakal pindah, nggak bakal keluar sampai dengan bos lu yang nyuruh pindah atau bos lu mecat. Oke. Jadi lu tau nggak gue hari ini mau ngapain? Jadi hari ini sesuai tema gue tuh mau bahas tentang lika-liku seseorang yang kerja atau lika-liku orang yang kerja di kantor pengacara. Ya. Jadi gue Farhan, sebelumnya sama siapa nih? Saya Imam Noval. Imam Noval, panggilannya Imam apa Noval. Jadi gini, materinya itu kan lika-liku tentang orang yang kerja di kantor pengacara. Tuh. Menurut lu nih, Ya. lu kerja di kantor pengacara kan? Iya betul. Boleh nyebut dong pengacara di kantor pengacara apa? Boleh. Apa namanya? Sekalian promosi dong. Ya betul. Nama firma saya TGN, Thanos Grafi Nurima. Oke. Thanos. Grafi Nurima. Oh berarti yang sempat kemarin main film? Oh tidak. Oh bukan. Tidak. Beda Thanos ya. Thanos. Grafi Nurima. Grafi Nurima. Ya. Nama 3 orang itu ya. Nama 3 orang pengacara. Nah, jadi kalau misalnya ada yang butuh kasus, butuh pendampingan kasus, bisa banget pakai Ya. Hotman Paris. Jauh bukan Mahalan ya. Ini Murah ini. murah, bos, dikatain murah bos. 10M lah. Oke. Noval, Ya. Noval kan. Menurut lu nih, sebagai lu kerja di kantor pengacara, Ya. menurut lu ada lika-likunya nggak sih? Lika-likunya sih banyak sebenarnya. Banyak ya. Lika-liku dari hal sedih dulu apa hal yang bahagia dulu nih? Yang seneng dulu. Mungkin sebelum gua masuk ke lika-likunya ya, pasti lu kan pada nunggu nih bagian lika-likunya. Pertama, lu bisa kerja di situ gara-gara apa? Jadi awal cerita bos gue ini yang Nurima yang akhir itu mertuanya ketemu saya. Nah tiba-tiba saya kenal tuh sama bos saya itu. Oke diajak lah untuk ikut ke perusahaannya dia untuk menjadi admin di sana. Oh berarti tetanggaan sama bos lu? Tetanggaan. Tuh. Oke. Tapi sebelumnya lu kerja di mana? Sebelumnya gua kerja di Alfamidi sebelum dari situ. No, tadi kan kita promosi jasa pengacara kan tuh buat lu yang lagi nyari kiki tuh boleh kalau pemilih. Boleh. Nyari kiki. Dia mesti tahu gua. Oke Pak. Yuk. Lu di kantor pengacara dari kapan? Dari bulan Juni tahun lalu. Bulan Juni tahun lalu. Berarti berarti sekarang udah 1 tahun. Udah 1 tahun pas. 1 tahun pas. Iya. Udah enif lo. Udah nih. Lu rayain nggak? Lain. Apa? Belum aja sama bos gua nih. Hah? belum bikin kadonya. Oh, belum. Jadi buat bosnya tolong, Noval ini orangnya baik, jujur, loyal. Tolong lah dikasih kado ya. Iya betul. Kalau ada mah ya. Ini apa? Setelah lu kerja 1 tahun ini ya genap ya di kantor pengacara, pasti ada lika-likunya dong. Pasti ada. Yang baiknya dulu deh lika-likunya. Dari sana kan gue belajar banyak. Satu dari yang namanya gue nggak pernah tahu tentang hukum atau apapun itu. Di sana gue diajarin pelan-pelan sama dia. Di situ gue dapet materi banyak lah dari atasan-atasan gue, dari bos-bos gue yang semuanya, dan mereka juga nyambut gue dengan loyal, dengan welcome banget gitu. Jadi gue juga ngerasa di situ tuh kayak keluarga, bukan kayak kerjaan. Jadi kalau kita kerja di suatu tempat tapi kita ngerasanya kerjaan ya, kayaknya kan bawaannya tuh apa ya, kayak aduh kok males, aduh kok capek. Tapi kalau kita udah nganggapnya kayak keluarga ya, kita kayak udah biasa aja. Malah kayak suatu saat kita nggak ke situ jadi pengen ke situ, setelah saat kita nggak ke situ jadi kangen ke situ. Iya, betul. Lu belajar banyak, apa aja yang lu pelajarin di kantor pengacara? Yang gue pelajarin situ ya cara gimana gue kayak ketemu klien, dan situ juga gue pernah dikasih satu masalah, tapi itu masalah ringan ya, pemindahan kakak, itu gue yang handle juga. Berarti lu seneng nih banyak masalah? Ya emang kadang gitu, gimana ya, sulit nih ya jawabannya.
Ya kan di mana ada pengacara, di mana ada masalah, di situ ada Pengacara. gitu. Jadi kurikulum yang apa nih? Liku. Apa dah? Pelajaran yang gua ambil itu ya banyak sih itu. Tadi kayak klien, gua ngehandle kayak orang-orang yang lagi ada masalah, sama gua udah bisa kayak. Tapi kan di luar apa ya? Di luar salary ya, atau di luar pekerjaan, tapi kan pasti lu ngerasanya kayak dengan adanya gua ngebantu ikut turut serta, dengan adanya kantor gua orang yang ada masalah nih jadi terbantu gitu. Waktu itu juga yang gua bilang minta kakak itu, gua yang Emang kalau dari mana tadi? Enggak, orang lain. Kantor orang lain. Oh, iya. Mau pemindahan dia. Iya. Cerai. Di situ juga orangnya juga berterima kasih juga sama gua karena berkat ya yang amanahin ke gua lah, akhirnya berjalan dengan lancar, cepat gitu. Sama satu hal lagi nih, Apa? sebenarnya gua masuk di sini juga. Di sini tuh konteksnya apa nih? Di kantor gua kah? Nah, di kantor itu awalnya ya niat-niatnya karena gue juga kan nggak tahu apa-apa di situ, dan job desk awal gue juga gue nggak dikasih tahu, jadi gue cuma aja bantuin gitu. iya dia cuma kayak ya bantuin, gue bingung tuh. Jadi Pokoknya sebulan pertama tuh gue kebanyakan ngomong. Tapi gaji dong. Gaji Enak dong. ya gitulah. Berarti buat bosnya nih dibanyakin lagi kerjaan. Ya betul. Jangan sampai gak ada ngomong. Betul. Bosan juga soalnya rokok gue habis mulu tiap hari. Tapi kan buat belajar juga kan. Iya. Di situ kan setelah bulan pertama, dan gue juga pas di 2 minggu pertama gue masuk kerja, gue dapat cobaan juga sebenarnya. Coba namanya. Gue diterima kerja di KRL, Komputerland. Tapi lebih enak mana? Ya kalau misalnya di lingkupnya ya, kalau soal di lingkup, gue lebih suka yang di sini. Tapi kalau soal salary, soal fee-nya lebih gede di KRL. Nah buat bosnya nih langsung pecat aja, nggak bersyukur. Iya, gue jadi bosnya gue pecat. Seriusan? Iya kan? Tapi kan itu gue lebih memilih kenyamanan. Iya. Nyaman nomor 1 sih. Nomor 1. Salary belakangan lah. Gue walaupun kayak misalnya di tempat kerja sekarang terus gue dapet tawaran 3 kali lipat, tapi kayak apa ya, kayak nggak merdeka gitu ya. Betul. Kita nggak ada waktu buat nongkrong lah, atau mungkin buat belajar lah, atau buat keluarga. Pasti kayak nggak enak juga lah. Iya, dan itu juga lu nggak bakal betah pasti lama-lama, kayak bakal jenuh juga gitu. Yang namanya dari kantor masih belum kayak kantor lah. Masih banyak pembangunan. Tapi di situ gue juga belajar mendidik dari awal terus menerus gitu. Jadi lu kayak ibaratnya kan benar-benar lu ngerasain lah dari awalnya banget sampai itu kita berdirinya lagi. Dan gue juga berterima kasih banget sama bos gue karena berkat dia yang awalnya gue hidup gue monoton, kayak udahlah gue kerja gimana takdir aja, jalanin aja gitu. Pokoknya gimana Tuhan lah, ikutin aja alurnya. Dan ada dia bikin gue bikin lu ngerasa lebih manusia. Enggak juga. Oke sih. Nah, gue nggak manusia. Enggak. Jadi dia bikin gue lebih kayak terbuka pikiran gue. Lebih kayak universal, gue pikiran gue jadi mau bikin kemana-mana juga. Jadi di pikiran gue yang awalnya cetak dibuka sama dia gitu. Jadi yang dulu gue namanya sekolah dulu males-malesan, cabut mulu, dan gara-gara dia gue jadi bersemangat untuk berkuliah gitu. Karena gue punya cita-cita baru yang walaupun datang terlambat, tapi gue usahain pasti bakal tercapai yang ini. Kalau kekurangannya apa tuh? Kalau di dalam segi di kantornya ya, pasti bos lu kalau nonton dia nunggu bagian gak enaknya, ya udah tahu nih. Ini sebenarnya gue akuin ya, walaupun sekarang bos gue nggak ada minusnya. Menurut gue. Nah bos, tahu aja dia biar gaji. Enggak, sumpah. Gue udah ngomong ke beberapa orang pun, orang yang nanya,
pasti gue ngomong bos gue nggak ada minusnya. Karena menurut gue dia tuh kayak bapak gue sendiri. Dia yang lu lebih sayang bapak lu apa bos lu? Ya bapak gue jelas. Ya dia lebih kayak rangkul. Jadi tuh ibaratnya bukan bos, mengayomi dia. Semua pokoknya 3 bos gue itu. Berarti bos lu itu bukan bos tapi leader. Iya, beda. Bos sama leader tuh beda. Dia jadi kayak dia sama kayak leader gitu dia. Beda. Kalau bos beda lah. Bos kayak cuma nyuruh ini itu tapi kayak nggak mengayomi, nggak nuntun. Itulah. Iya. Nah itu bos gue ya dia ibaratnya kalau bos itu ya ini analogi gue. Bos itu kayak nunjukin nih. Lu masuk ke pintu situ, lu jalan ke situ, lu buka, lu tutup. Tapi kalau bos itu bos itu, nih lu masuk ke pintu situ ya, nih gue bukain. Gitu. Nah iya. Kurang lebih analoginya gitu lah. Betul. Jadi benar nggak? Benar. Kalau leader tuh kayak kita tuh lebih dituntun sama dia pelan-pelan, caranya begini, baru bisa dilepas sendiri. Tapi kalau bos ya nggak mau tahu, ya gue bayar lu harus kerja semaksimal mungkin gitu. Tapi menurut gue munafik kalau nggak ada nggak enaknya. Tapi coba sebutin lah nggak enaknya, baik segi bos, segi tempat, segi apa ya rutinitas atau apalah. Kalau rutinitas yang ya, pokoknya apa aja nggak enaknya kerja di kantor pengacara atau kantor pengacara lu sekarang. Nah kalau pengacara gue sekarang gue yang nggak enaknya ya kayak gue bingung kayak keseringan tuh emang nggak ada kerjaan, jadi gue kayak kan gue minta iya ya karena mau banyak kerjaan ya, dia malah mau kerjaan. Gue ya gara-gara nggak banyak kerjaan ya, cuma duduk makan sama ngerokok, gue jadi buncit coy masalahnya. Tapi gue lihat kalau bikin status kayaknya sibuk lu. Iya, sibuk. Pas lagi sibuk ya, karena gue lagi status ya. Lagi satu ya udah, paling nge-live gitu loh. Iya gitu. Terusnya sama kalau segi tempat ya, gue bukan mau nyalahin yang punya tempat itu ya, bukan yang punya kantor itu. Beri nyewa gitu ya? Iya, bos gue nyewa di situ. Jadi di situ emang, nah yang punya kantor itu dia punya PT lagi beda. Dia urusan kayak tapi satu gedung itu ya? Satu gedung, distributor toke. Gitu. Toke hewan, tapi buat dikirim keluar. Terus yang lo sukanya tokenya lepas-lepas? Bukan lepas-lepas, kan udah mati, udah kering. Nah baunya itu terkadang mengganggu juga. Nah, terus kalau ada klien gitu? Nah makanya itu saya juga nggak. Iya lagi lu ngomong. Iya emang. Pas bos saya juga sering ngomong kayak baunya nggak, udah parah dah, udah nyengat banget. Daerah mana? Di Tambak, Jalan Tambak, Manggarai. Manggarai. Kantor pengacara pendampingan hukum apa namanya? TGN di Tambak Manggarai. Iya, di kantor Geraha Thanos. Temennya Superman. Betul. Ini bercincin nih banyak ya. Lu sebutin lah yang nggak enaknya, lu malu. Ya kalau bos lu lihat kan gue bilang kalau misalnya nggak enaknya, gue bingung. Nah, mungkin lah nggak ada nggak enaknya. Ya. Pasti ada lah. Ya entah itu menurut lo kantor lu jauh lah, atau kadang bos lu tiba-tiba suka ngajakin ketemu di luar jam kantor lah, atau apalah, pasti ada lah. Nah kalau gua kayak disuruh ketemu di luar jam kantor, gua bukan sedih, coy. Gua seneng malahan. Dari situ benih-benih cuan-cuan deh. Jam 2 malam nih. Gua gas, asli. Soalnya bos gua tuh walaupun gua lewat 5 menit lah, itu kan tetap lembur dan gua dikasih duit sama dia. Iya. Dikasih uang. Di saat itu apa digabungin pas gajian? Di saat itu juga langsung. Makanya itu gue berasa kayak lebih dihargain gitu. Jadi ya maupun dia nyuruh gue jam 2 malam, jam 3 malam, ya tetap gue bakal gas. Kalau itu pun ke urgent ya, bakal gue gas. Karena dari segi dia yang baik sama gue, dari segi dia yang loyal sama gue jadi, karena ada nih, kita kerja bosnya yang nggak enak, kita juga mau kerja yang malas-malasan gitu. Tapi kalau bos kita enak, kita juga mau kerja tanpa disuruh pun, kita kadang langsung besit gitu.
Waktu itu gue pernah lihat video ya, nggak tahu di IG Reels kali di TikTok. Dateng nih. Ini gue ceritain singkatnya aja ya, biar kita bahasnya tetap poin yang tadi itu. Iya betul. Jadi pokoknya ada tempat kopi, gue lupa di Jakarta Selatan di mananya. Datang ketemu baristanya. Dia baristanya loh, bukan owner ya. Oh iya. Hei Pak, apa kabar? Bapak pasti mau beli pesen kopi ini ya? Nih, saya udah tahu kan. Yaudah saya buatin kopi itu ya. Oh iya oke gini. Pokoknya jarang banget dong barista gitu. Iya. Bisa kaku, ya udah flat gitu. Sudah ngobrol nanya, Pak, Bang, Bang atau Mas kan barista di sini. Kok bisa sih selama ini bos saya memperlakukan saya kayak keluarga? Memperlakukan kayak keluarga. Jadi kalau di tempat yang lama tuh, di tempat dia barista yang lama, dia ditanya, kenapa hari ini turun, kenapa hari ini nggak rame? Ditanya itu mulu bahas kerja. Cuma kalau yang di sana kayak istri lu sakit kan, nih gue bawain obat ya. Gimana keluarga lu udah sembuh? Atau gimana anak lu, istri lu? Jadi kayak nggak mesti bahas kerja gitu loh. Yang penting kita juga jangan gadir. Tuh, jadi ya itulah contoh kalau misalnya bos kita emang udah kayak keluarga, kita pun jadi buat naikin kantor ataupun usaha itu jadi lebih semangat. Walaupun keuntungan itu bukan untuk kita ya, untuk atasan kita, tapi kita lebih semangat karena atasan kita itu lebih menghargai dan lebih kayak menilai kinerja kita gitu, jangan lebih tuh gua. Jadi ya karena banyak teman-teman gue yang cerita ya tentang masalah bosnya yang begini begitu, ya akhirnya dia kayak nggak nyaman, akhirnya resign. Banyak gue di situ juga. Tapi lebih nyaman tempat kerja lo yang sekarang apa yang sebelumnya? Kalau kenyamanan ya, untuk yang sekarang kenyamanan. Tapi untuk salary sebelumnya. Bos, ini kalau bos, katanya bos baik. Baik. Tapi untuk fee yang pokok lah gitu. Tapi kenyamanan menurut gua nggak ada harganya sih. Betul. Kan tuh gue lebih memilih ini daripada gua KRL. Karena kalau gua pindah ke sana juga belum tentu gua nyaman di sini. Begitu. Pas batu dapat nyaman, bos gua juga ngajarin gua dan ngedorong gua untuk lebih maju lagi. Sebelumnya lu kerja yang di tempat sebelumnya berapa lama? Pokoknya gua sebelum untuk di Alfamidi gua 6 bulan. 6 bulan. Alfamidi 6 bulan, habis di Alfamidi gue loncat ke barista. Barista berapa? 2 bulan. 2 bulan sebulan lah. Ini paling lama dong? Paling lama ini. Paling betah ya? Paling betah, rekor nih. Setahun nih. Rekor. Pas sebelumnya gue juga di pabrik. Tapi sempet jenuh nggak? Sempet jenuh kayak, aduh kok gini-gini aja ya? Jenuh. Maksudnya kayak, kan tadi kan kata lu sempet bandingin kayak terkait apa sih salary-nya ya sempet kayak kok gue udah setahun gini-gini aja ya, tapi di luar, tapi walaupun bos lu baik ya gini-gini aja ya, atau kayak apa gue cari tempat lain ya, apa gue gimana, tapi sempet jenuh gitu nggak, sempet ada pikiran-pikiran gitu nggak? Kalau untuk sound ini ya belum ada sih, belum ada. Cuman jenuhnya gua tuh jenuh yang nggak ada kerjaan. Kadang-kadang saat itu emang nggak ada kerjaan, jadi gua cuma jenuh di kantor gitu. Di kantor. Kalau untuk pindah kerjaan sih gua sekarang belum kepikiran lah untuk situ. Dan untuk masalah saya dibilang gua pengen naik gaji, pengen sebenarnya, tapi kan itu kan untuk konsekuensi atasan juga, jadi gue juga nggak bisa nuntut lagi juga kan. Pasti kan juga ada SOP-nya. Nah betul, gue juga kan kerjanya juga nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu diporsir. Dia mesti wajarin. Kecuali tiba-tiba lu bulan depannya lu menendok, tiba-tiba full sibuk terus, bulan depannya juga pasti kan kayaknya gimana gitu ya. Ya itu baru bisa untuk diomongin gitu kali sama bos apa. Kan jadi gue ada tuh perjalanan, ada uang ganti perjalanan lah. Reimburse itu. Reimburse apa langsung dikasih? Reimburse gajian. Jadi sekali jalan tuh gue. Jadi lu fotoin bon-bonnya ya, bensin atau makan semuanya. Nah, gue bisa reimburse juga dong? Gak bisa, siapa? Jadi kan kalau misalnya walaupun gaji gue nggak ditambah juga gue oke. Tapi kan kalau misalnya reimbursean gue yang ditambah ya gue hampir gitu ya. Jadi kan lebih
lebih enak hitungnya gitu jadinya, jadi nggak jadi ngepas lah. Tuh. Tapi dari jarak gimana? Kalau jarak sih sebenarnya sih Jakarta tuh sempit ya, nggak jauh-jauh banget, tapi macetnya itu. Nih penonton belum tahu rumah lu di mana? Oh iya, rumah gua di Jalan Lorong Sila. Nggak usah nyebut alamat lengkap, kita udah didatengin lo. Oh iya, lupa gua. Takut teror ya. Pokoknya di Jakarta Selatan. Jangan terlalu gede juga. Oh, iya. Apa kayak kecamatannya? Jagakarsa. Jagakarsa. Di Jagakarsa. Warung Sila. Tawan gue deh. Ah, lu masih Warung Sila. Pokoknya di Jagakarsa. Warung Buncit. Enggak dong. Jauh. Beda. Jauh. Warpat. Iya. Ya, pokoknya rumah gue Jagakarsa dan gue berada di Manggarai di Jalan Tambak. Dari rumah lu ke kantor berapa lama? Kalau misalnya macet ya, bisa 25 menit lah kalau macet. Kalau macet? 1,5 jam bisa. Lama juga jaraknya. Jadi sih, yang mana? Nggak terlalu jauh banget. Tapi lu kan sama bos lu nih tetanggaan. Jadi enggak, jadi tuh gue tuh tetanggaan sama mertuanya bos gue, bukan sama bos gue langsung. Jadi berhubung rumah bos gue tuh ada di Jakarta Utara. Nah itu direnov dan dia Pike? di Pike? bukan di Gading, dan dia pindah dulu sementara di rumah mertuanya dan itu dekat sama rumah saya. Berarti kenalnya pas dipindah? Enggak sih, emang dia setiap Sabtu Minggu sih ke situ. Bos lu? Kalau Kalau lagi Sabtu Minggu ke situ lu suka ketemu? Enggak juga, jarang. Makanya itu kan gue baru ketemu pas ini, atau kalau misalnya gue tahu dari dulu kan gue pasti masuk udah dari dulu. Nah gitu. Dan gue nggak mungkin telat kayak gini. Tapi kan bos lu ada 3, ownernya ada 3 kan? Ada 3. Ketiganya baik? Baik semua. Paling baik? Paling dibilang paling baik dan tegas kalau menurut gue. Siapa? Itu yang mertua dekat sama gue, yang Nurima itu. Yang ngajak lu itu? Ramadi. Yang lainnya tapi? Duanya lagi? Kalau yang satu, yang Thanosnya itu juga baik sama tegas juga sih sebenarnya, tegas juga sama. Nah kalau yang kedua yang Raffi ini, dia lebih ke friendly dia lebih kayak asik. Bukan friendzone? Bukan friend with benefit? Bukan. Nah itu, jadi kalau yang kedua itu lebih friendly, lebih asik lah. Jadi ngomong kayak senyum mulu, ramah, sama diajak ngobrol tuh jadi nggak canggung, walaupun dia atasan kita tapi dia ngobrol sama kita tuh dia kayak ngobrol sama saudaranya gitu, kayak nggak canggung jadi ya. Ada 2 lagi atasan gua itu pengacara mudanya, jadi di kantor gua tapi bukan owner ya? bukan, jadi di kantor gua tuh cuma ada 7 orang yang di TGR itu. Siapa aja? 3 bos Satu-satu, sebutin satu-satu. Oh iya, yang satu Ramadi itu owner atau bos. Yang kedua Pajo, Jonathan Caswell Thanos, owner juga. Yang ketiga Moses Grafi, itu juga owner juga. Dan yang 2 ini ada Pak Faldo, itu dia pengacara muda, sama Pak Aditya Widi, itu juga pengacara muda. Dan keuangan Bu Tutut dan gue sendiri sebagai admin Dari situ. Nah, tadi udah deh, kita kan udah bahas tuh suka dukanya. Ternyata lebih banyak sukanya ya? Lebih banyak sukanya. Suka siapa? Nggak tahu ya. Jomblo masa gue nih. Oke, ternyata tadi kita bahas suka dukanya, ternyata lebih banyak sukanya. Tuh. Berarti dukanya kayaknya dikit, hampir nggak ada lah ya? Hampir nggak ada. Oke. Nah, lu kan di kantor pengacara ini sebagai admin. Oke. Job desk lu ngapain aja sih? Gitu. Sebenarnya job desk gue tuh Apa aja coba yang lu kerjain? Ya gue ngerjain ya apa yang disuruh sama contoh pengacara muda gue, kayak Pak tolong nih di apa beda dikasih materai, kan banyak tuh. Kan banyak, satu doang Enak itu kasih materai. Terusnya kayak gue ke kantor pos juga, gue ngelegalisir, ngelegis, sama ngecap bukti, barang bukti gitu-gitu, bukti sama nulis BAP, sama ya kalau ketemu klien apa notik BAP, surat, notik BAP. Tapi BAP-nya udah di itu sama bos gua. Ngomongin klien juga nggak?
Kalau mau hubungi enggak, kalau mau hubungi klien tuh bos gua. Pengacara mudanya. Betul. Karena yang lebih bersangkutan. Karena kalau misalnya kliennya yang nelfon gua, ya udah gua tete, nggak ngerti gua. Ngangong. Makanya langsung ke pengacara muda aja. Atau ke utamanya. Gitu. Jadi gua tinggal kayak kalau ada berkas kirim, kalau berkas masuk ya gua terima. Ya Pemberkasan ya, rapiin berkas, Ah. intinya nyari berkas. Iya. Tapi sempat ke persidangan juga nggak lu? Kalau untuk ikut ke persidangan sih nggak pernah. Cuman pernah gue cuman disuruh bawain itu berkas semua ke persidangan, tapi nggak masuk. Cuma di depan doang. Tapi kalau diajak ke persidangan mau nggak lu? Wah mau banget itu. Itu hal yang lagi gue tunggu banget. Tapi itu yang disidang. Waduh, sensor tuh, gak boleh. Kalau sidang itu ya yang lagi gue tunggu. Sebenarnya gue pengen lihat juga cara pengacara bekerja, cara jaksa bekerja, pak hakim itu juga. Maksudnya gue yang orang awam yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba terjun dan langsung menyebur. Orang kan terjun dulu terusnya kayak ngeraba-raba dulu baru nyebur. Kalau gue langsung nyebur aja karena gue udah lebih percaya sama bos gue ini. Dan bos gue juga udah ngeyakinin gue. Jadi gue awalnya kayak ngomong ke bos gue, emang gue pengen kuliah, tapi gue mau IT, broadcast, sama manajemen. Dan tiga-tiga itu dikasih tolong bos gue semuanya, pokoknya dikasih plus minusnya lah semuanya. Dan baru dia nawarin hukum. Dan di situ gue lebih tertarik, akhirnya tertarik sama hukum. Akhirnya gue udah masuk kuliah kampus yang fakultas hukum. Dari situ awal mulanya. Nah, berarti lu pengen diajak ke persidangan. Pengen banget. Tapi kantor lu ini pengacara apa, kantor hukum perdata atau pidana? Dulunya. Oh, dua-duanya. Oh, Kalau bos lu nya itu yang ngajak dia keseringan sih yang benar-benar perdata. perdata. Duanya lagi? Kalau yang kamu ses ini pidana. Tapi bareng sih dia, jadi walaupun kayak gitu tetap sejalur. Jadi kadang ya ngebantu itu sih, saling ngebantu. Satunya lagi? Jadi lagi Pak Jo dia kayak, kalau Pak Jo nih orangnya misterius sebenarnya. Kata gua misterius banget. Jadi gimana? Jadi dia tuh bukan apa sih? Bukan pengacara doang. Dia juga direktur di PT sebelahnya. Ada lagi di sebelah. Usaha dia apa dia ditunjuk, dia kerja ditunjuk jadi direktur atau usaha dia juga? Kalau itu sih kayaknya sih aneh juga kayak saya juga belum tahu ya. Jadi itu sih katanya cabang dari kalau nggak salah Inggris kalau nggak Amerika. Jadi baru di Indonesia itu Usahanya? ini jadi kayak outsourcing security gitu. Oh, dia outsourcing. Jadi kayak Tapi dia pengacara juga kan? pengajar juga dia. Nah itu yang gue bilang misterius karena Jarang dia nyalain kasus. gue jangan nangin kasus. Untuk kantor jarang dia, lebih jarang dia daripada yang dua ini. Tapi lebih udah nyerahin ke yang dua ini aja. Jadi kalau dia tuh dengan kantor ya jarang-jarang lah. Tapi gue selalu juga sama dia karena dia lebih, dia juga sama gue kayak bukan kayak karyawan ya, kayak teman lah malah. Iya, jadi gue misterius tuh gitu soalnya. Jadi kayak walaupun orang berduit lah gitu, yang ada serinya, tapi masih mau ngobrol sama kayak staff gua, walaupun gue cuma kayak karyawan bawah lah. Di situ jadi gua di kantor gua tuh gua paling bawah sebenarnya. Makanya gua salutnya di situ karena bos-bos gua sebelumnya ngakuin gua tuh kayak ya udah karyawan. Lu Kayak gitu tuh. Jadi Kayak gimana contohnya? ya kayak gue mau ngomong ke bos gue yang lama juga nggak berani. Ini kayak gimana, kayak gue ngomong pun dicuekin gitu. Jadi kayak nggak kayak acuh gitu. Kayak udah, lu ngapain ngomong sama gue gitu. Jadi gue di situ merasa kayak pas masuk kantor ini gue merasa kayak wah, baru kali ini gue dapet bos yang rangkul, yang baik, yang royal, pokoknya
the best lah, sumpah. The best banget. Dan gue dan yakinnya ke diri gue nggak bakal pindah dari kantor ini sebelum emang bos gue nyuruh gue untuk berkelana keluar. Lu nggak bakal pindah sebelum bos lu yang nyuruh pindah atau bos lu mencat? Bos gue. Jadi kan gue kan saya gue jadi pengacara muda. Iya. Nggak, tar lu nggak bakal pindah, nggak bakal keluar sampai dengan bos lu yang nyuruh pindah atau bos lu mencat. Benar nggak? Bos gue ya. Nggak ngomongannya ya. Iya. Kalau pindah? Kau pindah apa nih maksudnya? Kalau pindah secara pribadi? Oh enggak. Nggak ya. Enggak. Karena kan gue bilang Kayak ngomongannya. soal salary gue masih bisa di handle. Oke. Sekarang lu kerja di kantor pengacara sebagai admin. Planning lu ke depan apa? Dan gue ke depan untuk diri gue sendiri apa untuk budget kantor? Untuk di kantor kah atau untuk karir lu? Untuk kerjaan lu? Kalau untuk karir gue ya planning gue sih ya gue pengen cepet-cepet ya. Dan pokoknya planning pertama gue tuh gue pengen jadi pengacara muda dulu. Sekarang lu lagi kuliah ya? Lagi kuliah. Kuliah hukum. Kuliah hukum betul. Nah lu ngatur jadwalnya gimana? Kuliah sama kantor? Nah itu kadang-kadang juga suka ribet sih gue kayak, tapi ya namanya kok kata orang-orang mah jalanin aja, jangan dibawa pusing. Jadi ya udah gua soal kerja ya kerja, dan gua soal kuliah ya kuliah. Dan gue juga di sini sebagai kepala operasional di perguruan Cingkrik Biru juga. Apa? Perguruan Cingkrik Biru. Itu kayak Cingkrik Biru. Cingkrik kayak jangan ngomong ya. Cingkrik Biru itu kayak perguruan, kayak sanggar lah. Iya. Nah, aku jadi ketua operasionalnya. Oh iya. Gitu. Jadi ya kalau dibilang orang Yang bela diri itu. ya enggak diri. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak kerja sambil kuliah itu nggak ada waktu, itu cuma membual doang, cuma emang dia nggak mau. Berarti cuma buat orang yang nggak bisa bagi waktunya nggak sih? Nah betul. Biasanya kalau kita makin dewasa juga kita bakal kebuka pikirannya pasti. Kita bakal kayak aku pengen kayak naikin derajat gua. Jadi kayak lu nggak apa-apa dah nggak kuliah asalkan lu punya skill di awal. Tapi kalau lu udah nggak punya skill dan lu hidup lu monoton aja, ya gua anjurin sih kuliah. Karena tapi orang udah punya skill dia kuliah lebih bagus lagi. nah iya maksudnya kan orang itu kayak kalau lu udah punya skill lu nggak mau kuliah ya udah, kalau gua ngerti lu udah ada pegangan lu ke depannya. Tapi kalau lu nggak punya skill lu kayak gitu aja, ya mau jadi apa gitu sekarang susah. Gua juga gini udah susah banget kan. Berarti lu kedepannya mau jadi pengacara muda? Nah, target Mau awal jadi pengacara senior berarti? mau kan gua planning awal dulu. Kalau udah jadi kedepannya? iya. Oh, jadi pengacara muda terus jadi apa coba? Jadi gua ya Kedepannya nih, coba kedepannya. jadi gua awal-awal gua pengen magang dulu di kantor gua. Jadi kan gua kerja ya. Lu udah kerja? Maksudnya magang itu gua kayak magang jadi pengacaranya? magang kayak lebih menjerumus lah gitu. Dan habis itu dan planning gua ke depannya gua mau jadi pengacara muda di situ, dan gua mau Tapi punya punya kantor ada hubung gua sendiri, dan gua juga mau jadi pengacara senior. Dan gua mau punya berarti kantor namanya Imam Noval and Partner? Wih, iya, jangan novel panjangan. Novel partner aja. Enggak apa-apa Imam Noval and Partner. Panjangan itu gua. Jadi kantor juga sama Apa ini? IMN Partner? enggak dong. IMNFL. Gitu ya, saya ya semua aja tercapai. Amin ya Allah. Amin. Doain ya, doain. Doain. Semoga kedepannya menjadi pengacara yang amanah, Amin. jujur, Amin. terus membela orang-orang yang sedang dalam masalah yang dirugikan, bisa memberikan dan memperjuangkan hak-hak orang sebagaimana mestinya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Berarti setelah lulus nih, sekarang kan lagi kuliah ambil hukum ya? Betul. Di mana kuliah hukumnya? Di Universitas Pamulang. Pamulang. Semester berapa sekarang? Baru jalan mau semester 3 ini. Semester 3. Berarti setelah lulus nih, pas SH langsung lo laporan, bos. SH Nih, lucu juga nih. Jadi lucunya nih. Awal gua masuk kuliah nih. Gue tuh selalu ditanyain mas gue, gimana kuliah? Lancar nggak gimana? Sampai sekarang masih gitu. Tapi pas gue ulangan, apa pas gue UTS kayak UAS gitu,
pasti tadi IPK lu berapa, IP lu berapa, nilai lu berapa, bagus apa enggak, selalu digituin. Dan bosku juga bukan, dia tuh nggak nyaranin gue terlalu gempur ke kuliah itu, karena kata bos gue, lu bego, di hukum tuh bego nggak apa-apa asalkan rajin dan jujur. Tapi kata bos gue, tapi kalau lu ada kepintaran itu lebih ada nilai plus buat diri lu sendiri gitu. Jadi jangan terlalu menggempur ke kuliahnya ini, karena lu bakal bisa gimana ya, otak lu bakal kepecah-pecah karena lu kerja iya, kuliah iya, jadi ya lu ngatur ya sebisa lu mungkin, jangan dipaksain gitu. Lu mikirin jangan sampai pecah kemana-mana. Dari situ gua ngerasa kayak bokap gua aja sih ya. Jadi gua nggak pernah nanyain gua kayak lu kuliah gimana sekarang, nggak pernah nanya, cuma nanya lu kuliah kapan gitu doang. Tapi kalau bos gue ini kayak mungkin emang dia udah lulus, kan bokap gua kan lulusan STM ya, bukan sarjana, jadi kayak bos gue kan udah jelas lah, jadi mungkin dia lebih ngerti, lebih lingkup juga. Jadi sama juga bidangnya pas banget sama situ, makanya ya semoga aja gue bisa jadi kayak dia kayak motivator gue juga sih, kayak inspirasi gue juga. Jadi ya semoga aja gue bisa kayak dia, dan semoga juga bisa lebih dari dia. Kita doain aja teman kita Noval, semoga bisa jadi pengacara yang sukses ya Pak. Amin. Semoga. Kalau bos lu nonton ini, salam atau pesan buat bos lu apa nih? Salam pesan ya buat bos gue ya. Satu, gua sangat berterima kasih banget lah. Gitu. Ya, udah. Haus ya? Ditanya mulu haus. Parah. Ya satu, gua berterima kasih banyak sama dia ya, karena dia yang tadi gua bilang di awal, dia udah support gua dengan segala macam caranya. Dan gua juga ya gua berkata-kata lah kalau misalnya bahasnya, karena emang dia udah gua anggap kayak orang tua gua sendiri juga. Jadi you are the best lah. Panutan banget malah, panutan bangsa kayaknya. Saran lu buat temen-temen yang lagi kerja di kantor pengacara, atau buat temen-temen yang mau kerja di kantor pengacara atau yang nanti mau jadi pengacara apa? Ya, saran gue sih atau pesan lu? Kalau mau lingkup kayak masuk ke ranah hukum ya gitu ya, apa lu udah di daerah itu dan mau meningkat lagi ya lu jangan sampai jadi bajingan lah di masa depan gitu maksudnya. Dapat bajingan. Iya, maksudnya jangan jadi kayak orang, masih kan banyak orang yang ngomong di awal ngerti gini gitu, jadi pinter ke blinger gitu. Semoga jadi ya orang lurus aja, jangan pancing sama uang yang bukan harusnya milik lu lah gitu. Catat tuh. Sama ya harus lebih gimana ya, lebih berusaha lagi lah, karena kan hukum kan ya tiap tahun juga berubah, ada aja yang harus direvisi, ada yang harus diperbarui, ada juga yang penambahan gitu. Jadi ya lu harus pinter-pinter ya, rajin baca, sama udah update lah tiap tahun, setahun sekali ya bisa ya. Tergantung ya, pokoknya selalu update, karena lalu telat satu aja undang-undang kelar hidup sudah. Tapi pas lagi tindakan salah, ternyata malu sendiri gitu. Itu aja, karena saya juga masih belajar ya. Itu tuh pesannya tuh buat yang sekarang jadi kantor pengacara, atau mau mendalamin, atau mau jadi pengacara, atau sekarang lagi ambil kuliah hukum ya. Yaudah, kita doain aja semoga si Noval ini kuliahnya cepet kelar. Amin ya. Amin. Kelar rencana berapa? 7 tahun nih? 4 tahun lagi lah. 7 tahun ya? Enggak lama. Cepet lulus, cepet jadi pengacara, cepet SH ya, cepet jadi pengacara muda, pengacara senior, dan buka kantor pengacaranya sendiri. Oke.
Tapi kemana? Amanah fatona belum Kemana ya? Fatona lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Insya Allah ya. Insya Allah. Gue minta saran juga nih, kira-kira kedepannya gue bahas lika-liku pekerjaan apa lagi, atau bahas atau bikin konten apa lagi, ya lu tulis aja di kolom komentar buat kasih masukannya, ya. Oke. Tapi lu punya saran nggak? Gue kedepannya kalau bahas konten lika-liku apa nih? Gua sih kalau misalnya ya lika-liku pekerjaan kayak contoh kayak pengusaha lah. Usaha ya. Nah, karena kan dulu mungkin lebih banyak lah dan lebih banyak pelajaran di dalam situnya. Gitu. Boleh, itu saran Nopal. Tapi kalau lu semua ada saran, nanti gua ambil saran yang bagus, gua jadiin konten, gua undang lagi. Iya. Oke, terima kasih banyak nih buat Oke. Nopal. Malam ini udah nyiapin. Sekarang jam berapa padahal, Bang? Jam berapa sekarang ya? Udah jam 1. Udah jam 1 tuh, jam 1 di sini ya. Tuh, Rencana sini nginep seminggu kan? 2 minggu lah. Di rumah gua 2 minggu. Waduh. Oke, itu aja, kita sudahi dulu. Iya. Intinya dari perbincangan yang tadi, buang bagusnya, ambil buruknya. Iya, kebalik tuh. Kebalik ya. Kebalik tuh. Ambil baiknya, buang buruknya. Iya. Betul? Tuh. Tuh. Buat bosnya juga kalau nonton tadi Nopal ini tulus deh bos. Iya. Tadi dia bisikin saya cuma nggak ke-record karena gue mau minta naikin gaji dari jadi 25 juta bos. Gampang aja bos. Mungkin Ya. gitu. Yaudah itu aja mungkin ya. Oke. Oke, see you See in the you. next video.